Bapak, saya tuh banyak sekali nih Pak yang nge-WhatsApp ke saya, nge-DM, "Bu, kapan pertemuan tatap muka?" katanya, Pak. Oh, ya ya ya. Eh, Jadi, udah ya kayaknya udah jenuh, Pak. ya kita Gimana selalu, nih, Pak? memantau, selalu mengikuti perkembangan ya. Mhm, Bagaimanapun juga masalah pandemik ini kan kita harus, terkoneksi ya, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ada satgas dan segala macam. Di Unpas pun juga terbentuk satgas gitu. Kemudian kita memperhatikan juga aturan-aturan dari pusat. Kita kalau lingkungan Kemendikbudristek tentu, kita ada surat edaran dirjen dan segala macam ya. Kita dulu pada waktu terjadi Maret 2020 mhm. pertama pandemi kita sudah Pandemi, ya. menyesuaikan kan, Mhm. tapi mengikuti perkembangan lingkungan yang ada. Nah kemarin terakhir surat edaran Dirjen Dikti bulan September 2021, eee, perguruan tinggi sudah mulai boleh menyesuaikan untuk PTMT, pembelajaran tatap Tatap muka muka terbatas. terbatas. Artinya kalau ada kata terbatas, ini belum normal kan, Mhm, tapi penyesuaian adaptasi harus sudah dilakukan. mhm, Oleh karena itu kita yang pertama dilakukan adalah sidang. Sidang mhm. S1, S2, S3 itu boleh onsite. Boleh onsite Nah, sekarang ya. tetapi dengan catatan tidak ditonton, Tidak kecuali boleh bawa ini ya, Pak, nggak ya, boleh kecuali keluarga dekat. Keluarga dekat itu misalnya kalau S1 ibu bapaknya, iya, pacarnya boleh. yang inti aja Yang ya. inti Mhm. S2, ibu bapaknya, Nggak atau mungkin S2 itu kan dianya sendiri yang ini kan, bisa istrinya, bisa anaknya gitu bisa. nggak boleh bawa kakek, nenek Nggak gitu. boleh. S3 ya maksimal 6 orang lah. S3 juga sama, itu keluarga dekat. Kedua, laboratorium. Laboratorium Laboratorium dan studio. dan studio ya yang apa, yang, apa, Boleh ya melakukan yang boleh itu. Tapi 50% itu juga, 50% ya 50% ya, dibatasi. karena bagaimanapun juga kita masih tetap menjaga protokol kesehatan. Dan untuk kuliah, ini masih daring. Kalau Mmm, toh nanti kita harus dilakukan setelah masuk ke level 1, kan kita Bandung kan masih level 2. iya betul. Level 2 tuh Bandung. Coba kalau ada mahasiswa yang datang dari luar Pulau Jawa, kita nggak Mhm, tahu kan. Nah, mhm. itu harus lebih hati-hati, beda dengan siswa SMP, SMU, itu kan siswanya dia datangnya dari lokal setempat kan. Kalau Mhm. yang mahasiswa dari berbagai provinsi. Nah, oleh karena Oh, itu untuk perkuliahan kita masih daring, masih daring. UTS, UAS masih daring. Nah, Mhm. nanti tahapan berikutnya kalau sudah level 1 baru 50%, 50%. Untuk pembelajaran tatap muka terbatasnya. Untuk Mhm, onsite-nya gitu. mhm. Asrama saya 50% Nah, sekarang. kenapa memilih Kemudian, asrama dan perpus, Pak, yang kemudian dibuka pertama kali? ya karena asrama itu saya ini kan kalau ada dari luar daerah, kalau Oh, luar daerah sekarang apalagi naik pesawat terbang kan harus mhm, pakai PCR. mhm, Datangnya betul. juga harus di Karantina. karantina. Mhm. Anggapnya itu sebagai karantina ke asrama gitu, Oh, karena di itu cuma 2 orang, mhm. yang asalnya 4 ya 2 orang gitu. Oh, tetap dibatasi juga. Batasi, Mhm, kemudian, kantin kita belum berani, mhm, masih off kantin itu, mhm, nanti lihat aja kalau sudah level 1 mungkin kita ini. Karena kantin itu nanti sumber berkerumun kan, mhm, orang bisa kongko-kongko, bisa ngopi di situ. Nah, makanya mhm. ditahan dulu lah, kantin jangan Nah, dulu lah. itu mengapa jadi, Nah, yang diawalkan di samping mahasiswa sendiri kita mencoba ke dalam, bagaimana misalnya di atas 50% udah mmm, vaksin. oh iya tetap Nah, tetap kalau diharuskan. dosen dan karyawan alhamdulillah sudah Sudah semua ya, 100%. Pak, ya? Cuman mahasiswa ini kan karena mahasiswa masih ada sebagian Di masih luar kota. di luar kota, Mhm, mudah-mudahan dia di tempat masing-masing bisa bergabung dengan, tim Satgas untuk divaksin gitu, mmm, supaya datang ke Bandung itu bisa langsung langsung. gitu. Itulah Mhm, kendala-kendala di perguruan tinggi ya, beda dengan di mhm, SMU gitu. mmm, Ya kita juga semua rindulah dengan iya betul, Pak. kampus gitu ya. Mhm. Terus apa Bapak yang dirindukan dari pada saat perkuliahan dulu, normalnya gitu, terus sekarang selama 2 tahun pandemi, apa yang Bapak rindukan? Momen apa sih di kelas gitu yang mungkin Iya. sekarang aduh nggak akan Iya, dapat lagi ya? artinya kalau dulu kan pada saat, onsite ya, kita kan bisa dialog, Mmm, walaupun sekarang juga bisa dialog, iya, cuman rasanya kurang greget lah kalau ini ya, kurang kedekatan ya, Pak, ya? kurang kedekatan. Karena bagaimanapun juga ya pendidikan itu tidak bisa diserahkan 100% kepada teknologi ya, Betul. kepada teknologi, unsur-unsur pendidikan tidak bisa. Nah, cuman kita harus mengakui bahwa dengan adanya teknologi, dengan adanya komputer, komputer itu bisa mendiseminasi
ya pembelajaran bersama menjadi pembelajaran individual dan decentralized gitu. Kan asalnya sebelum ada COVID ya, Mhm. sebelum ada teknologi digital, itu pembelajaran bersama decentralized gitu, Mhm. gabungan plok gitu. Nah sekarang yang bersama ini Jadi ada di mandiri. laptop Mhm. masing-masing, individual, tapi tersebar gitu. Nah Mhm. itu kelebihannya aja dari pembelajaran bersama decentralized Mhm. ke pembelajaran personalized, individual secara decentralized. Itu Mmm. kemampuan. Jadi sekali lagi teknologi komputer nggak Nggak bisa bisa menggantikan. mengambil 100% gitu. Mhm. Mhm. Gitu. Apalagi sekarang ya kita pendidikan masa depan kan harus harus memanfaatkan itu. Mhm. Kalau enggak ya nanti dosen, guru, mahasiswa kita tertinggal ya. Mhm. Kita harus memanfaatkan tadi kecerdasan buatan, Mhm. artificial intelligence ya. Lalu apa yang sudah Unpas persiapkan dari sarana prasarana untuk membuka PTMT ini, Pak? Apakah SOP-nya sudah siap? Ya, sebetulnya SOP sejak Maret 2020 begitu kita dunia kena pandemik, Indonesia Maret 20, kita sudah siapkan SOP-SOP itu. Kita bentuk satgas, dari mulai satgas di tingkat paguyuban Pasundan, Mhm. sampai satgas kepada Unit-unit fakultas-fakultas. unit Itu kecil. ada, karena Mhm. fakultas nanti kalau ada apa-apa yang cepat bergerak kan fakultas kan. Mhm, betul. Fakultas tidak mengandalkan, "Oh nanti dulu harus koordinasi dengan universitas, universitas harus koordinasi dengan paguyuban," nggak bisa begitu. Kalau Mhm. dalam emergensi kan, mana Mhm. yang terdekat. Sampai Mmm. satgas di fakultas itu kita bentuk. Mhm. Kemudian sarana prasarana dari mulai tempat cuci Cuci tangan, tangan. Mhm. ya kemudian termogan, setiap masuk siapapun juga harus ditermogan dulu gitu ya. Mhm. Itu sebagai preventif kita. Kalau misalnya udah ketahuan ada yang 37 derajat, ya sudahlah ini dulu harus Mhm. kembali atau minimal di karantina. Mhm. Di samping itu juga proses untuk tadi pembelajaran daring, kita menyiapkan juga, kita sekarang punya 18 server Iya, yang selama betul. ini kan server kita selalu nyambung ke ini, ke Amazon, Mhm. Amazon website ya, Website AWS Books. AWS ya. Kita sekarang punya sendiri. Nah, Mmm. kalau punya sendiri artinya tinggal mengelola, tinggal meng-customize ya, server kita supaya lebih optimal pemanfaatannya. Mmm. Baiklah, jika ada kasus Pak ditemukan di lapangan, satu orang langsung terkonfirmasi positif, penanganan pertama itu gimana Pak? Dirujuk kepada, rumah sakit terdekat atau Ya. bagaimana? Kita punya penanganan sendiri di klinik? Ya, di klinik itu sudah diedukasi karena kita juga punya fakultas kedokteran kan. Mmm. Nah, ketua pelaksana hariannya itu dari fakultas kedokteran, Dokter Trias gitu. Mmm. Jadi kalau ada apa-apa, tadi fungsi tadi satgas fakultas itu, Mhm. datangi fakultas mengamankan dulu, masukkan dalam mobil, kemudian nanti kemana nih rujukannya, ke puskesmas mana yang terdekat, Mhm. atau mungkin ke poliklinik, atau mungkin karena ini ringan, cukup di rumah saja, Mhm. diisolasinya di rumah Mhm. gitu karena tidak memerlukan misalnya hal-hal yang sifatnya darurat gitu. Mhm. Pak, ini pengen mellow-mellow-an ya Pak ya, Ya, pengen kangen nggak sih Pak sama mahasiswa di kelas? ya iyalah, ya bagaimanapun juga ada ini kesendiri ya, ada kesenangan sendiri kalau bertemu dengan mahasiswa itu. Jadi terjadi interaksi ya, Mhm. interaksi gitu. Kalau sekarang itu bisa sih di laptop itu bisa interaksi juga, cuman interaksinya rasanya ya tadi, Terbatas ya. terbatas gitu ya, terbatas, Mhm. nggak sebebas waktu, onsite ya, Mhm. waktu luring gitu Mhm. ya. Tapi Kangen. bagaimanapun juga ya, kita harus harus Mhm. harus harus ini, harus, mematuhi itu, gitu. Iya, iya. Jadi, kalau selama ini synchronize, nah sekarang harus asynchronized ya, asynchronized. Ya jadi itu harus dipatuhi, karena kalau tidak ya, Mhm. kita akan menyebar sebagai carrier Mhm, ya, betul, sebagai betul. carrier. Mungkin hal yang sama dirasakan oleh wargi Unpas juga ya. Nah sekarang Pak, untuk kedepannya, harapan kedepannya gimana Pak dengan, sekarang level tuh udah berkurang ya di Bandung, Ya.
terus pertemuan tatap muka terbatas sudah bisa dilakukan meskipun, di level-level tertentu seperti TA, studio Ya, praktikum itu sudah, ya, tapi bimbingan tuh bisa bimbingan langsung juga dia. langsung ya. Harapan ke depannya Pak untuk Unpas ini, di semester depan apakah mudah-mudahan, langsung hybrid gitu atau bagaimana Ya, Pak? ya, tahapan berikutnya ke hybrid, ke Mhm, blended ya. blended Sama mungkin learning. nanti kita desain, kalau misalnya itu dalam satu kelas 40, 20% melalui daring, 20% onsite. Nah, jadi dosen ya seperti ini aja ikut webinar sekarang, kecuali kalau dia pakai kamera mobile. Tapi kalau Mhm, kamera yang mengandalkan di laptop, dia sudah ngajar begini, ngajar yang onsite yang 20, kemudian yang lainnya di ikutin. kediaman Mhm, masing-masing. Itu mhm, bisa gitu. Itu yang namanya, blended gitu ya, mhm. gitu. Berarti fakultas harus mempersiapkan ya untuk, sarana tersebut. Sebetulnya enggak kan dosen punya laptop masing-masing, atau Mmm, mungkin, prodi ada laptop, yang laptop prodi yang umum. bisa Heeh, digunakan itu laptop bersama. biasa kan, Mhm, dia ngajar seperti biasa gini, cuman dosen ya harus duduk gini karena tidak kameranya tidak mobile. Tapi kalau mhm, kameranya mobile, dia jalan ke sana, terus ikut terus ya. Tapi lain pihak, di kediamannya masing-masing mahasiswa bisa ngikutin juga gitu, supaya mmm, dosen tidak kerja 2 kali. iya iya iya, betul. Tapi kalau misalnya sekarang ngajar di papan tulis, dan papan tulis juga nanti ke depan mungkin sudah hilang ya, Mhm, kemudian berikutnya daring 2 kali kerja dia kan, kasihan kan. Oleh karena itu, betul betul. seperti ini aja, seperti kita ikut webinar ngajar, Mhm, kemudian di ini kan yang 50% di kelas, 50% lagi di di kediaman kediaman masing-masing. masing-masing. Berarti Bapak sudah di Unpas itu berapa tahun, Pak? Eee, Udah lama saya dulu banget. karyawan saya kan. Oh, dimulai Nah, dengan karyawan dulu, Pak? saya angkatan 73 di Teknik Mhm. Industri Unpas ya. Saya, alhamdulillah, alumni pertama yang jadi rektor. Masya Allah, Jadi iya saya iya. masuk di Teknik Industri Unpas itu tahun 73, 77 itu sudah selesai kuliah. Mhm. Tapi saya belum bisa, jadi dosen. Kenapa? Dulu ada namanya ujian negara. Oh, Inilah harus melalui itu PTS dulu. yang dulu dianaktirikan, betul-betul, PTS dulu. Harus ada ujian negara ya. Nah, itu nunggu ujian negara, baru setelah ujian negara 79 saya sidang. Nah, dari 77 ke 79 saya oleh ketua prodi, dulu namanya ketua jurusan, pembimbing saya sekaligus dari Teknik Industri ITB, almarhum Pak Kosasi Sukma ya. Mhm. Udahlah bantu Bapak katanya di jurusan. Nah, ya saya bantu-bantu dengan Profesor Adang. Mhm. Profesor Adang almarhum. Nah, saya membantu ketua prodi ya, Pak Kosasi itu pembimbing sekaligus. Jadi fasilitas Unpas tidak seperti sekarang. Mhm. Jadi, saya membantu itu 2 tahun, 77 saya ingat nomor kepegawaian saya itu 2377 ya, kartu pegawai saya itu. Karena kan saya sebagai karyawan. Masih nyimpen nggak, Pak, Masa kartu? ada Masih ada? ada, Masya Allah. termasuk foto yang gondrong ada saya. Nanti saya minta deh, Pak. Nanti tim buruh sergap Jadi Unpas Talk. 77 sampai 79, Mhm. ya itu jadi karyawan. Nah 79 sudah resmi jadi dosen, ya jadi dosen yayasan saya. Mhm. Jadi dosen yayasan, kemudian Dengan honor berapa, Pak? honor pertama jadi karyawan saya itu dulu, 75.000, 75.000. tahun 77. Oh, itu Namanya karyawannya saya sebagai jabatan saya Astap, staf itu apa, Pak? asisten tetap. Asisten, oh, asisten Asisten tetap. tetap. Kemudian setelah lulus, saya dengan Prof. Adang bikin jabatan sendiri. Mmm, Saya Kepala Biro Administrasi, Prof. Adang Kepala Biro Akademik. Kalau sekarang kan kepala biro itu di tingkat universitas kan, nggak ada iya di tingkat fakultas, iya, apalagi di tingkat betul. prodi. Ya sudah saya bilang. Jadi saya ingat ke film ini Naga Bonar. Naga Bonar kan begitu, wah ini pantasnya jadi kapten, beri aja kapten kan. Iya, Ini betul pantasnya betul. jadi mayor, jadi aja mayor. Nah saya juga dulu ya karena terbayang lah tahun 77 manajemennya ya. Ya Iya sudah iya. kita ke Pak Dang kita bikin ini deh, jabatan sendiri. Mhm, Ya saya kepala biro administrasi,
Padang, kepala biro akademik, dan saya usulkan ke rektorat. Mhm. Di rektorat itu dari rektor tuh bukan WR1 atau pembantu rektor 1 2 3, bukan dulu. Rektor langsung sekretaris. Mhm. Dekan pun juga sama. Tidak ada PD1, PD2, PD3, tidak ada WD1, PD2. Mhm. Tapi dekan langsung sekretaris. Mmm. Nah, saya usulkan tuh. Saya sebagai ngusulkan sendiri, tapi diketahui oleh dekan Mhm. ya. Saya usulkan sebagai kepala biro Dan administrasi. disetujui, Pak? Nah, akhirnya disetujui oleh sekretaris. Nah, jadi dulu tuh jabatan itu dibuat sendiri gitu. Kayak film Naga Bonar lah. Ini pantasnya mayor, beri mayor gitu. Dulu masih mungkin ya, Pak, Masih ya, seperti itu. mungkin, karena dosen juga masih terbatas dulu kan. Tapi dengan seperti itu malah jadi tertib kan, Pak, ya, semuanya. Jadi ada Ya SOP, iyalah, iya. ada Saya tuh mungkin pejabat karir yang dari krocok saya itu. mhm. Dari karyawan paling bawah gitu ya. Mhm. Dari saya sampai alhamdulillah sampai rektor. Jadi saya pernah jadi PD2, PD2, PD1, PD3, Mhm. pernah jadi dekan FPSP, Fakultas Teknik Sipil Presiden, dekan FSRD, Betul. kemudian wakil rektor 2, wakil rektor 1 Mmm. gitu. Sampai akhirnya menduduki Rektor. Ya, jadi posisi saya jabatan ya dari krocok saya. dari nothing to something ya, Pak, ya. Ya, dari nothing to something, Ini betul. semangatnya wajib untuk kita tiru ya, wargi Unpas, karena dengan begitu kita bisa tahu ternyata butuh effort ya untuk Ya, menjadi sesuatu tuh ya, Pak, ya. ya, ya. Jangan diem aja gitu. Jangan kalau saya mungkin Makanya aduh generasi sekarang harusnya mhm, lebih dari saya. iya harus Kalau saya harus. jadi rektor, generasi sekarang harus jadi menteri. Kenapa? Karena saya kan fasilitasnya, Iya betul, Pak. waduh, repot sekali. Kuliah, saya pernah kuliah pakai Petromak. Gimana, Pak? Kuliah pakai Petromak? Dulu, Belajarnya pakai dulu Petromak? bukan. Jadi gini, dulu kampus Unpas itu ada di Jalan Dalam Kaum. Mhm, Nah, cuma dua, Dalam Kaum sama Lengkong Besar. mhm. Nah, untuk Fakultas Teknik itu dulu Dalam Kaum. Itu tuh Nah, nggak ada penerangan, Pak? bukan aliran maksud saya. Oh, Dulu di dalam kamu itu di perempatan itu ada seksi 1 dulu, mhm, kepolisian. Nah, di samping seksi 1 itu kampus Unpas. mmm. Nah, kemudian ke sini kan ke tahun 75, 76 kampus dalam kamu itu dijual dan dibelikanlah di Jalan Sumatera 41. Oh, Nah, jadi Jalan itu. Sumatera 41 itu hasil penjualan di dalam kaum. Mhm. Dalam kaum sekarang dipakai oleh Mall Robin kalau salah, Iya iya iya, ingat mobil saya. iya, Jadi Mall Robin. yang dari dalam kamu itu bisa beli di ini Jalan Sumatera 41. Mmm, Itu dulu rumahnya Bawono Yudo ya, Radio Mara, mhm. Detik Tadi itu. Oh, iya Rumahnya iya iya. rumahnya gitu. Masya Allah. Berarti Iya. banyak Jadi sekali dulu kenangan fasilitas ya, saya Pak? serba terbatas sekali ya, kuliah Mhm, kadang-kadang pakai Petromak, tapi senangnya di dalam kamu kuliah kalau nggak ada dosen, mhm. nonton ke Braga Sky. Jadi Bayar tiket nggak, Pak? tinggal jalan. Bayar tiket nggak? Jangan-jangan Bapak Pastilah, cuma kirain masuk pastilah. lewat belakang gitu, Ya, Pak? pasti ya. Itu kenang-kenangannya ya. Atau cuma bayar sama rokok gitu ke Ya. penjaganya? Kemudian laboratorium praktek, kita prakteknya harus nebeng di ITB. Oh, Kalau anak-anak sekarang kan praktikum di kita, fasilitas kita lengkap. tapi nggak malu ya, Pak, ya pada saat Ya itu? memang Mhm begitu lah, saya mhm. kampus perjuangan. Perjuangan, Iya, betul. Militannya iya. betul Jadi kalau kerasa ya. untung ya kalau nggak begitu mungkin nggak jadi rektor saya. Berarti saya juga harus militan, Pak, biar jadi Nah menteri. makanya sekarang generasi sekarang dengan fasilitas yang serba lengkap, serba ada, harus lebih dari Iya, saya, harus lebih dari mhm. saya gitu. Harus ya wargi Unpas. Catat, ini adalah perjuangan ya. Jadi kalau misalnya Pak Rektor aja udah bisa jadi rektor, jadi kita pun harus Harus lebih. melebihi gitu. Ada kenangan yang menyakitkan nggak sih, Pak? Kalau tadi kan emang menyakitkan ya, Pak, ya, kalau misalnya nebeng gitu, apa, praktek nebeng ke kampus lain. Nah, Ya, ada yang yang lainnya? menyakitkan lagi ini, karena waktu zaman ujian negara, Nah ya, itu dia, waktu belum. zaman ujian negara, kalau sekarang LL Dikti namanya, Mhm, dulu namanya Kopertis ya. Kopertis ya. Orang-orang Kopertis itu, waduh kayak raja dulu tuh. Mmm, Jadi mhm, swasta itu betul-betul dianaktirikan lah ya. Jadi kita, kan saya dari pernah karyawan itu juga kan ya, dari 77 sampai mhm, 79 itu. Jadi urusan-urusan ujian negara ditekel oleh 2 orang, saya dengan Padang itu. mhm. Urus administrasinya ke Kopertis segala macam.
kemudian jam 8 malam diam di apa di teras ya Nungguin nunggu orang. ke rumah pejabat Mhm. tersebut untuk nganterkan berkas kan gitu. Repot lah dulu. Mhm. Betul-betul PTS dianak dia. Kalau sekarang PTS duduk sama tinggi dengan Iya, PTN. Jadi sekarang itu subhanallah, bahkan Bapak pun salah betul-betul satu berganti. di Ya, asosiasi ya. perguruan tinggi swasta. Sekarang hal yang Sekarang betul-betul menyenangkannya, Pak, merdeka sekarang. iya iya, Pak, ya, Betul merdeka merdeka. belajar dan merdeka Benar-benar, fasilitas. ya fasilitas betul. Hal yang menyenangkannya, Pak, apa Kenapa? coba? Hal yang menyenangkannya selama Bapak berjuang dari nol sampai dengan sekarang, dulu tuh gimana? Saya paling yang menyenangkan apabila dengar alumni Mhm. itu jadi misalnya CEO di BUMN, Mmm. punya perusahaan sendiri. Artinya kalau Mmm. punya perusahaan sendiri artinya program entrepreneur-nya jalan kan. Jadi Mmm. dia tidak mengandalkan aja otak kirinya Mhm. ya yang mengurus kognitif aja enggak kan. Tapi bagaimana dia otak kanannya juga jalan, Mhm. mengcombine itu ya. Mhm. Nah, sekarang terjadi juga di era disrupsi ini. Kita ini Mhm. juga harus mensinergikan antara cara kerja otak kiri dengan otak kanan gitu Mhm. ya. Karena kalau otak kiri aja saya pikir udah cukup lah 17 tahun, Mhm. SD 6 tahun, SMP 3, Mhm. SMU 3, perguruan tinggi 5, 17 tahun kan. Itu otak kiri semua. Mhm. Jadi jangan terus tergantung ya, Pak, ya? Iya, artinya Mhm. sekarang sudah harus mulai dibuka, sudah Mhm. mulai eee, apa, di-combine lah dengan Mhm. otak kanan kita gitu. Selamat, Pak, Bapak bertemu dengan alumni yang punya Ya, ya saya perusahaan, Pak. bangga betul. Ya Saya bangga. CEO loh, Pak, Iya, tapi di UMKM. ya nggak apa-apa. Ya justru saya menghargai itu karena biasanya itu hasil penelitian ya, semakin tinggi pendidikan seseorang itu semakin tergantung kepada pekerjaan yang diciptakan orang lain. Betul betul Nah itu betul. kan berbahaya juga kan. Mhm. Harusnya semakin tinggi pendidikan seseorang, harusnya berkembanglah dia. Bolehlah Mhm. untuk sementara mungkin dia jadi ASN. Mhm. Bolehlah, untuk sementara dia bekerja di tempat lain, Mhm. tapi suatu saat dia harus bisa meng-create pekerjaan. Mhm. Jadi harus Harus mindset harus setelah kreatif ya, lulus Pak, ya? setelah lulus cari kerja itu harus diubah sekarang itu. Mhm. Coba Iya. sekarang banyak YouTuber yang lebih kaya daripada ASN gitu kan, Iya lebih iya, banyak betul. daripada iya kan, kalau ASN kan bekerja menggantungkan kepada pemerintah, Mhm. atau kita bekerja bolehlah untuk sementara ya, Mhm. tapi jangan jangan terus-terusan di pensiun gitu. Mhm. Betul betul. Nah itu artinya harus dicoba kan, ya jadi YouTuber kan kaya sekarang kan. Wah, siapa tahu ya, Pak, podcast ini pun Ya, bisa iya menghasilkan. iyalah, karena bagaimanapun podcast itu lahir ya, kalau kalau sekarang mungkin sudah mulai nanjak, dulu waktu Hmm. berdiri 2004 podcast itu oleh siapa? Iya, nggak ada Ben Ben viewersnya dikit. penemunya siapa? Siapa ya? Ben Hamses di majalah The Guardian itu pertama itu. Itu hanya di Amerika aja yang ada. Ya, terbatas. Sekarang podcast seluruh dunia ya, Spread. termasuk di Indonesia. Nah, Mhm. kelahiran podcast ini kan dia berada di suasana ini literasi teknologi. Betul. Dia di backup nanti ada machine learning, ada deep learning, ada artificial intelligence, Mhm. dan suasananya di backup oleh IoT ya, Mhm. Internet of Things gitu. Oh, Ya masya sekarang Allah. memungkinkan Mhm. ini nanti suatu saat lagi nanti televisi mungkin tahun 2035 hilang, Menghilang. Ya. ganti oleh Netflix. Hmm. Ya, radio juga mungkin hilang. Ini podcast nih lebih mobile Interaktif, ya. dan fleksibel dan murah lagi ya, Iya iya, betul gitu. betul. Begitu, ya. Mhm. Pak, lihat perjuangan Bapak, become something itu kan pasti butuh banyak dukungan ya, Pak, ya. Nggak mungkin kerja sendiri. Bapak pasti banyak orang yang mencintai Bapak di sekeliling Bapak untuk bisa berada di posisi ini. Bagaimana, Pak, sejauh ini keluarga mungkin masih tetap berhubungan baik atau saling mendukung satu sama lain di antara keluarga gitu, Pak? Ya, Gimana? di samping dulu kalau masih ada orang tua, ya orang tua ya. Mhm. Orang tua saya sudah tidak ada semuanya, ya istri lah ya. Mhm. Makanya saya sekarang ambil kebijakan untuk kesejahteraan di Unpas itu apabila misalnya satu fakultas
sudah habis program umrohnya, itu untuk kedua kalinya tidak boleh ke dia lagi, tetapi harus kepada orang yang paling dekat. Yang paling dekat kalau misalnya karyawannya laki-laki suami, ke istrinya nanti yang diberangkatkan. Atau kalau karyawannya perempuan, ke suaminya. Ibu Redina sekarang. Kalau Ibu Redina sudah umroh, kemudian satu fakultas itu misalnya sudah semua, nanti ke suaminya jatuhnya. Jadi tidak boleh dua kali. Karena bagaimanapun juga tadi keberhasilan Ibu Regina juga ada kontribusi dari orang yang terdekat, yang terdekat gitu. Ya makanya kita program gitu. Jadi ada fakultas di Unpas yang sudah selesai, dosen tetap dan karyawannya sudah selesai umroh. Ya mau ke ya balik lagi kepada yang bersangkutan, nggak bisa saya bilang. Ini harus ini keberhasilan kita itu ada orang yang paling dekat berkontribusi. Jadi kalau suami jadi karyawan atau dosennya istrinya lah. Kalau istri jadi dosen karyawannya suaminya gitu. Jadi memperbesar doa juga ya Pak ya untuk keberhasilan. Tapi kalau misalnya masih single, masih jomblo misalnya, ke orang tuanya jatuhnya. Bukan ke pacarnya ya Pak ya? Jangan. Pacarnya kan belum tentu. belum tentu bisa pacaran 8 tahun bubar satu hari kan. Masya Allah. Iya. Sangat menarik ya Wargi Unpas berbincang dengan Pak Rektor kita ini. Ternyata banyak sekali sisi yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Pak, ini untuk penutup ya Pak ya. Adakah pesan-pesan untuk ke depannya untuk karyawan, untuk dosen, untuk sivitas akademika lah dari Wargi Unpas? Ya, sekarang kita di dalam suasana tadi transformasi digital ya. Terutama untuk karyawan dan dosen, dan mungkin generasi saya itu adalah generasi kita itu generasi pendatang. Generasi mukiminnya adalah generasi yang lahir 80 ke sini. Artinya teknologi yang dipunyai itu oleh mereka, oleh generasi milenial itu yang memiliki teknologi itu. Kita yang generasi baby boomer atau ya katakanlah misalnya yang usia 40 ke atas itu mungkin baby boomer, kita mah pendatang. Ya, jadi kita harus ini ke pemilik teknologi itu generasi milenial yang lahir 80 sini. Artinya mereka itu begitu lahir teknologinya sudah berkembang, begitu lahir sudah ada handphone, sudah ada smartphone, sudah ada gadget, sudah ada TV. TV dulu juga saya ada cuma hitam putih dulu. Sudah ada laptop gitu kan, begitu lahir. Kalau kita betul. Terutama saya lah generasi baby boomer itu begitu lahir nggak ada itu jangankan handphone ya, telepon rumah aja itu ya. Masih artinya generasi saya atau generasi di luar generasi milenial kita harus belajar terus itulah. Kalau enggak tergilas oleh perkembangan. Istilahnya kita sebagai organization learning, pembelajar organisasi. Artinya kita sebagai warga, institusi atau perusahaan atau di mana kita harus belajar terus menyelesaikan. Ada organization learning, belajar organisasi, ada learning organization. Kalau learning organization, ya institusinya yang harus belajar. Unpas harus membenchmark kepada perguruan tinggi yang bermutu di tingkat internasional. Artinya organisasinya kan yang harus belajar. Harus belajar organization learning organization itu organisasinya harus belajar. Gitu. Nah di dalamnya ada warga-warga Unpas, misalnya dosen kayak itu belajar kita. Kalau enggak, ya sudah kita berada di dalam posisi PUKA sekarang, ya. Volatile, uncertainty, complexity, dan ambigu. Siapa yang memprediksi misalnya perusahaan yang sudah established 200 tahun tiba-tiba ambruk aja ya? Nggak ada yang memprediksi. Karena apa? Karena learning organization-nya terlambat. Ya. Organisasi belajarnya terlambat. Dia harus melihat kan, dia harus membenchmark kepada organisasi yang lebih maju. Demikian juga kita sebagai warga dari sebuah institusi, sebuah perguruan tinggi, sebuah perusahaan, kita sebagai pembelajar organisasi harus agile, lincah. Lincah belajar tanpa batas. Ya, betul. Baiklah Bapak, terima kasih banyak atas perbincangan kita hari ini, sangat menyenangkan sekali. Wargi Unpas, jangan lupa saksikan terus Unpas Talk untuk di episode mendatang. Dan kami pamit mundur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Salam Unpas. sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.